wanfa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Min tamamin nikmati alaika ayyarzuqaka ma yakfika, termasuk suatu kesempurnaan nikmat Allah kepada kita sekalian, suatu kesempurnaan dari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, ayyarzuqaka ma yakfika, Allah memberikan rezeki dengan sesuatu perkara yang mencukupi kepada kebutuhan kita. Suatu kenikmatan yang luar biasa, yaitu Allah telah memberikan kepada kita sekalian sesuatu perkara yang bisa mencukupi kebutuhan kita, min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian itu suatu rezeki yang tidak ada tambahannya wala nuqsanin. Yang diberikan kepada kita itu adalah sesuatu yang sudah pas itu, tanpa diambil-ambil lebih atau kekurangan. Jadi kita diberi sesuatu rezeki yang tepat bagi ukuran diri kita, tanpa ditambah rezekinya ataupun dikurangi rezekinya. Wa yamna'uka ma yud'ika, serta Allah mencegah kepada kita terhadap sesuatu yang menjadikan kita itu berlarut-larut atau kita menyeleweng. Jadi nikmat yang diberikan kepada kita yaitu satu bentuknya itu nikmat yang sudah diukur oleh Allah tanpa perlu kita meminta tambahan. Artinya dengan nikmat tersebut yang diberikan kepada Allah mestinya itu sudah pas. Nanti kalau dikasih berlebihan, diberi nikmat berlebihan, karena berlebihan akhirnya akan menjadi sesuatu yang tidak pada tempatnya. Berlebihnya pemberian itu menjadikan kita menjadi melupakan diri kepada Allah. Ataupun kalau diberi nikmat yang diberikan itu kurang dari kebutuhan kita, karena kurang akhirnya kita terpaksa mencari nikmat untuk mencukupi kebutuhan kita. Kalau kita akhirnya mencari terus, akhirnya kita itu tersita waktunya yang mestinya diperlukan untuk beribadah kepada Allah, karena kita selalu kekurangan dalam rezeki tadi, sehingga akhirnya kita selalu menginginkan supaya mencukupi. Tapi nyatanya bagaimana? Kenyataannya yang kita dikasih masih kurang-kurang terus. Akhirnya sebab kekurangan tadi, ya kita lupa kepada tugas-tugas kita. Lalu bagaimana supaya kita waktu menerima itu menjadi pas? Nah ini dikembalikan kepada kita sendiri. Akhirnya kita itu waktu dikasih itu bisa merasa pas atau merasa kelebihan atau merasa kurangan. Itu terbalik, dikembalikan kepada kita sekalian. Menurut Allah itu kalau kita bisa mempergunakan itu sesuai dengan kehendaknya Allah, mestinya itu pas. Tapi karena kita itu yang inginnya keinginan kita, nafsu kita, juga pemberian itu akhirnya kita tangkap atau kita terima dengan makna satu saat mungkin berlebihan. Kalau mungkin berlebihan karena rasa lebih itu
lalu ada suatu kesenangan-kesenangan yang akhirnya dengan adanya kelebihan-kelebihan tersebut menjadikan kita berbuat sesuatu yang melampaui batas, begitu. Karena kita tidak bisa menangkap pemberian tersebut dengan sesuai apa yang mestinya. Itu menurut perhitungannya adalah sudah tepat bagi kita, tapi karena kita tidak sesuai atau kita merasa kekurangan atau bahkan merasa berlebihan, akhirnya menjadikan kita itu tidak fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah mencegah kita, Allah melindungi kita dari sesuatu yang yudhika, yang menjadikan kita tuyan itu lacut itu yang penyelewengan begitu itu. Jadi dikasih rezeki yang pas ukurannya oleh Allah dan dicegah suatu dicegah, dilindungi oleh Allah, sehingga waktu menerima pemberian yang menjadikan kita lupa diri kepada tugas-tugas yang mestinya kita laksanakan. Dan itu semuanya bagi masing-masing orang yang menerimanya mestinya cukup, tidak kurang. Tapi yang menerima itu kadang-kadang yang merasa diberi pemberian tersebut, mestinya kalau dia bisa menerima dengan hati yang pas itu sudah cukup. Tetapi karena yang menerima itu kadang-kadang keinginannya berlebihan, makanya pemberian yang diberikan kepada kita itu kata kita kurang gitu. Nah, sebab kekurangan kita selalu merasa kekurangan saja waktu menerima pemberian. Nah, lalu akhirnya kita menjadi sibuk untuk mencukupi supaya penerimaan pemberian itu mencukupi kebutuhan kita. Nah, dalam kesibukan tadi bahkan memungkinkan kita menjadi melupakan apa yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akhirnya apa? Allah tidak menjaga karena kita sibuk terus, akhirnya ya kesibukan tadi yang menjadikan kita itu melupakan kepada tugas-tugas kita. Akhirnya kita melupakan batas-batas yang semestinya kita perhatikan. Jangan sampai kemudian kita menjadi mengerjakan perbuatan yang terjadi penyelewengan karena kesibukan mencari harta atau yang kurang tadi. Tapi kenyataannya memang begitu, manusia itu sulit dikasih ya. Mestinya itu kalau dia bisa memakai dengan perhitungan yang bisa dia terima dan akhirnya dia bisa mempergunakan, mestinya itu sudah mencukupi. Tapi karena keinginan yang berlebihan, dirasa semua pemberiannya itu masih kurang. Wa yamna'uka ma yudrika, Allah menjaga kamu terhadap sesuatu yang menjadikan kamu menjadi lacur atau menyeleweng, melaksanakan tugas yang tidak seperti apa yang dikehendaki. Ayyuki uka fituhyani, artinya dari sesuatu yang menjadikan kamu mengalami tuhyan atau penyelewengan. Apa sebabnya? Wa kasutul mali, yaitu karena banyaknya harta yang kita terima. Karena banyaknya harta yang kita terima, itu akhirnya kita menjadi menyeleweng. Harta yang kita pergunakan itu kita pakai untuk kepentingan yang tidak pada tempatnya, bahkan kita pergunakan untuk maksiat begitu. Itu kalau harta yang kita terima itu ternyata berlebihan, dan Allah sudah mengetahui itu.
Ya kalau mengerti kita dalam menerima nikmat tersebut, tidak akan terjadi penyelewengan ataupun ya tidak akan terjadi kekurangan. Ya sebab karena keinginan kita lah yang akhirnya menjadikan kita itu menjadi salah aturan gitu. Ayyuki uka fitugian, artinya sesuatu perkara yang menjadikan kamu melaksanakan perbuatan-perbuatan penyelewengan. Disebabkan karena apa? Wahwa kasratul mali, itu karena terjadi penyelewengan tersebut karena banyaknya harta yang kita terima. Qala ta'ala, berkata, bersabda Allah, kalla innal insana layatgha kalla, tidak mestinya begitu. Innal insana layatgha, manusia itu ternyata kelihatannya cenderung untuk melaksanakan suatu penyelewengan. Ar-ra'ahustagna, kalau dia merasa mendapatkan kelebihan di dalam artinya, di dalam hartanya. Wa fil hadisi ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Dalam hadis Nabi menyabdakan qalla ma qalla, suatu pemberian yang kurang, qalla yang sedikit, biarpun sedikit, sesuatu pemberian biarpun sedikit, wakafa, tetapi pemberian yang sedikit itu biar orang tadi bisa memakai dan memanfaatkannya, sehingga akhirnya biarpun sedikit bisa dia laksanakan dan bisa pemberiannya sedikit tadi dianggap mencukupi kebutuhannya. Sesuatu pemberian yang sedikit tapi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, khairun mimma kasura wa alha, itu adalah lebih baik dibandingkan dengan mimma, barang-barang kasura yang banyak, wa alha, dan melalaikan dia dari kemestian yang masih harus dikerjakan. Khairun qalla wa kafa, ma qalla wa kafa. Khairun itu bentuk perubahan daripada akhyar. Mestinya khairun maknanya akhyar itu lebih baik. Makanya kalau kita memberi makna khairun, bukan hanya sekedar baik, khairun, hadza khairun, ini bukan baik begitu saja, tapi ini adalah yang terbaik atau lebih baik begitu. Jadi karena khairun berasal dari akhyar, diartikan dengan makna af'al tafdil gitu. Ma qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Amma ma naqasa anil kifayati, adapun pemberian yang kurang anil kifayati, faqad yakunu mahu istigholun an ta'atir rabbi. Nah sekarang kalau ada suatu pemberian kemudian yang menerima itu merasakan kekurangan, itu karena apa? Ya itu karena yang bersangkutan. Karena apa? Amma ma naqasa anil kifayati, adapun pemberian yang kurang daripada hal-hal yang mencukupi kebutuhan, faqad yakunu ma'hu istigholun an ta'atir rabbi. Karena apa? Karena pada seseorang yang menerima tadi ada sesuatu yang melupakan, ya, istighol atau merampas perhatian atau menghilangkan fokus anto atir robina. Ini disebabkan karena cara berpikir itu dia sudah tidak kepada taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Kalau dikasih terus diterima, entah sedikit atau banyak, kalau fokusnya kepada Allah,
tidak akan terjadi merasa kekurangan karena dia adalah fokus kepada Allah. Tetapi kalau suatu ketika dikasih pemberian kemudian dia merasakan tidak cukup atau segala macamnya, itu karena orang tersebut tidak fokus kepada Allah, tidak perhatiannya bukan kepada Allah, perhatiannya kepada nafsunya, begitu. Jadi akhirnya yang menjadikan ketidakkecukupan ataupun berlebihan itu karena adalah adanya sesuatu yang terdapat dalam hati orang tadi yang tidak memfokuskan kepada istighfar atau tidak tekun kepada taat kepada Tuhannya. Istighfarun anto atir robbi amma ma nakoso anil kifayati. Adapun sesuatu yang kelihatannya menjadi kurang, kita merasakan dikasih tapi merasa kurang, masih kurang, itu fakot yakunu mahu, karena terjadi pada orang yang diberi pemberian tadi adanya istigholun anto atirobi, suatu hal yang memalingkan kepada perhatiannya daripada taat kepada Allah. Kalau andaikan yang diberi itu sudah bisa memahami dengan baik dan menerima dengan baik dan dia fokus kepada Allah, pemberian dari Allah itu seberapapun dianggap cukup dan lebih sekali, karena tidak menuruti keinginan nafsu. Jadi keinginan nafsu itu loh yang menjadikan dia merasa lebih-lebih atau merasa berkurang, itu ya karena tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memberikan sudah pas aturannya, tapi karena yang menerima itu merasa suatu ketika itu nafsunya yang besar sekali, atau kemudian menganggap pemberian-pemberian itu lebih dipergunakan untuk penyelewengan, terjadilah suatu hal yang memalingkan dia kepada fokus kepada Allah Ta'ala. Falaisa dzalika min tamamin nikmat. Maka kalau terjadi seperti itu berarti apa? Pemberian yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut falaisa dzalika min tamamin nikmat. Itu tidak bisa dikatakan nikmat yang sempurna. Jadi akhirnya ya bagaimana? Ya kembali kepada kita sendiri. Kita itu bisa mengelola dengan semestinya dengan dasar kepada fokus kepada Allah, atau kita tidak fokus kepada Allah. Jadi akhirnya keinginan-keinginan yang akan masuk di dalam hal-hal yang tadi. Walamma kana dzalika huwal munasib li khalil murid. Suatu hal tadi umumnya kan yang tadi kepada murid adalah hal tadi apa? Yaitu tidak fokus kepada Allah. Walamma kana dzalika huwal munasib li khalil murid as-shadiq. Karena suatu ketika para murid atau kita sekalian ataupun salik yang mendapatkan pemberian tadi, umumnya kebiasaannya adalah berpikir, cara berpikirnya ya seperti itu. Artinya itu orang-orang tersebut yang selalu kekurangan atau selalu yang tidak menjadikan dia fokus. Nah itu keadaan seperti itu memang begitu itu. Para salek dan para murid itu berpikirnya ya kebanyakan sebagian besar adalah selalu merasa kurang itu. Makanya lam yakul wa yamna'uka ma yudhika, tidak mungkin Allah itu akan yamna'uka ma yudhika. Karena apa? Karena kebiasaannya yang begitu itu. Makanya artinya tidak ada artinya di ma yamna'uka wa ma yudhika mimma yudhika itu. Kalau itu sebetulnya oleh Allah dijaga, tetapi karena kondisinya itu seperti itu, ya seolah-olah tidak ada kata-kata ma yamna'uka ma yudhika. Jadi seolah-olah tidak dijaga dari hal-hal yang menjadikan penyelewengan. Atau au yuqawilu
rizqoka an kifayatika, atau kamu mengatakan Allah kok memberikan rezeki yang kurang daripada kebutuhan kita. Ini adalah keadaan para murid. Murid itu ya orang-orang yang mencari, orang-orang berjalannya menghadap Tuhan, itu namanya murid. Orang yang berusaha untuk mencapai kepada Tuhan, ya siapa saja ya yang mempunyai pemikiran seperti itu umumnya berpikirnya itu ya, jadi dia itu kadang-kadang tidak mengerti gitu. Jadi mestinya itu dijaga atau dikasih rezeki yang pas, tapi karena pemikirannya itu selalu hal-hal yang tidak pada tempatnya atau selalu keinginan nafsunya yang dikuatkan, akhirnya mestinya dijaga oleh Allah atau mestinya dikasih rezeki yang pas oleh Allah, akhirnya seolah-olah tidak dijaga dan tidak diberi rezeki yang cukup. Itu pemikiran si murid jadi begitu itu. Nah, kita akui saja memang keadaan kita itu seperti itu. Karena apa? Ya karena kita selalu menuruti keinginan nafsu. Coba kalau diperhatikan, kalau yang jadi fokus itu adalah bertemu kepada Allah, yang menjadi fokus itu bertemu kepada Allah. Sedangkan kalau sampai kita bisa menghadap atau bertemu kepada Allah, itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang paling sempurna itu kalau kita ketemu sama Allah. Surga sehebat-hebatnya apapun surga itu adalah hanya sebagian dari bentuk nikmat Allah. Supaya kita bisa mengerti kalau kita dikasih kenikmatan, itu tempatnya apa? Ya harus ditempatkan di surga. Padahal kalau ditempatkan di surga itu ya hanya sebagian kecil dari pemberian nikmat daripada Allah. Nah, akhirnya apa? Orang-orang itu tidak fokus. Nah, kalau andaikan dia fokus menghadap kepada Allah, surga segala macam itu ya sudah mencukupi dan tidak akan merasa kekurangan. Nah, itu akhirnya dianjurkan apapun yang terjadi, cobalah supaya Anda itu selalu berusaha untuk mendekati Allah. Karena apa? Kalau berhasil ya mendekati Allah, itu istilah apapun yang diberikan kepada orang, diberikan istilah karena ngerti. Tidak dikatakan dengan kata-kata ini tidak mengerti kau, padahal luar biasa. Nah, sebetulnya waktu berhasil ketemu Allah itu adalah berarti mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, karena akhirnya tidak bisa fokus kepada Allah, apapun yang terjadi pada diri kita itu selalu merasa kekurangan, bahkan mesti kita dijaga oleh perbuatan yang menjadikan penyelewengan atau tidak mungkin Allah itu memberikan pemberian yang kurang. Udah ditakar semuanya itu. Tetapi kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan, kok saya tidak dijaga ya, perbuatan saya jadi luar biasa. Seluruhnya itu kebanyakan menyalahi kepada aturan-aturan. Ini karena apa? Itu karena murid-murid itu atau salik, orang yang berjalan menuju kepada Allah, selalu berpikirnya apa? Belum bisa fokus kepada Allah. Jadi karena itu maka akhirnya mari kita sama-sama fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah itu katanya ya fokus kepada Allah, tapi kenyataan yang terjadi itu luar biasa. Apapun yang menjadikan rintangan-rintangan, segala macam perbuatan yang menjadikan kita tidak bisa berhasil menghadap pada Allah, itu adalah suatu hal yang luar biasa sekali. Dan itu selalu banyak kita hadapi dalam perjalanan hidup kita ini. Selalu merasa segala hal, contohnya yang sedikit saja ya, kalau kita itu sudah fokus, artinya nafsu kita itu bisa kita kendalikan. Ya tidak berpikir kepada sesuatu yang selain Allah, tidak berpikir itu.
Tetapi karena itu kita tidak bisa menjaga hal tersebut, selalu saja digoda oleh nafsu, akhirnya terjadi penyelewengan ataupun harta yang diberikan mestinya itu bisa cukupi, karena nafsu menjadi kata kita kurang. Akhirnya ya tidak akan bisa menerima kesempurnaan nikmat, tidak akan bisa merasakan nikmat yang sempurna. Karena apa? Ya karena kita selalu, keinginan kita itu selalu dikendalikan oleh nafsu kita. Nah, itu yang dinamakan nikmat. Ingat-ingat, nikmat Allah yang sempurna adalah ayyarzuquka ma yakfika. Allah memberikan rezeki kepada kamu sesuatu yang mencukupi kebutuhanmu. Mestinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah mengetahui perkiraan-perkiraan itu semuanya. Wa yamna'uka ma yudrika, dan Anda selalu jaga oleh Allah untuk mengerjakan hal-hal yang menyeleweng daripada fokus Anda itu. Jadi kalau kita bisa merasakan apa yang diberikan Allah itu cukup, entah berapa banyaknya, tetapi kita merasakan itu adalah pemberian oleh Allah, dan kita terima segala macam kebutuhan kita itu seolah-olah tercukupi. Nah, itu kembali kepada kita sendiri ya. Sulit sekali masalahnya itu. Jadi karena keinginan-keinginan yang berlebihan itu akhirnya tidak bisa menerima kenyataan, yang akhirnya mestinya kita itu selalu dijaga oleh Allah. Ya karena pemikiran kita yang tidak fokus akhirnya menyeleweng kemana-mana. Berarti seolah-olah Allah itu tidak menjaga kita. Makanya kalau mau benar-benar menerima nikmat yang sempurna, yaitu caranya seperti itu tadi. Sesuatu yang diberikan oleh Allah, berapa banyaknya ataupun sedikit, banyak tetapi tidak menjadikan kita melanggar aturan-aturan, atau sedikit tetapi tidak kita rasakan kekurangan. Dengan yang sedikit itu kita bisa mencukupi kebutuhan kehidupan kita. Dengan yang banyak itu kita bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan itu untuk kepentingan-kepentingan menghadap pada Allah. Nah, kalau kita seperti itu kondisinya, nah itu orang yang menerima nikmat dari Allah yang paling sempurna. Nah, mudah-mudahan kita itu tidak selalu dipengaruhi oleh nafsu, sehingga akhirnya nafsu kita yang berbicara mengatakan akan selalu kekurangan. Dan itu akan terjadi pada setiap manusia, setiap murid, artinya orang yang sudah mempunyai keinginan untuk menghadap kepada Allah. Murid itu orang yang berkeinginan menghadap kepada Allah. Kalau salik sama sepertinya, ya salik juga orang yang menuju kepada arah Allah. Tapi kalau murid baru keinginannya, dia punya keinginan dalam hatinya, saya mau menghadap pada Allah. Tapi kalau salik itu dia punya keinginan, tapi dia sudah berjalan ke situ. Bedanya sedikit saja. Kalau disebutkan keduanya ada perbedaannya, tapi kalau disebutkan murid atau salik saja ya sama. Tapi kalau disebutkan murid dan salik, artinya kalau murid baru niatan, tapi kalau salik yang sudah punya niat tetapi juga dia mengerjakan, itu berbeda. Tetapi kalau murid atau hanya disebut murid saja atau salik saja, ya dua arti tadi menjadi satu. Jadi murid dan salik itu sebenarnya sama, cuma berbeda untuk menjelaskan arti. Kalau disebutkan kedua ya ada perbedaan gitu. Ya, saya teruskan. Liyakilla ma tufrihu ma tafrahu bihi. Hendaknya kamu bisa menyedikitkan ma tafrahu bihi,
supaya kamu kalau bisa usahakan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadikan kamu tafrahu bihi. Jadi usahakanlah dalam hidup kamu, dalam perjalanan kamu, jangan terlalu banyak sesuatu perkara yang menjadikan kamu itu selalu tertawa dikit, tertawa terbahak-bahak karena sangat gembira gitu. Nah, kalau sedikit-sedikit tertawa terbahak-bahak, apa yang terjadi? Berarti kamu kurang, ya. Kamu tidak memikirkan bahwa banyaknya kesenangan yang kamu dapatkan itu nanti akan mengurangi kepada bagian kamu, karena terlalu banyak ketawa diri dengan selalu memikirkan hanya sekedar kegembiraan saja. Liyakila matafrohu bihi minama wa ghurihi yakilu ma yahzanu alaihi. Kalau kamu sudah bisa mengurangi rasa kegembiraan kamu yang berlebih-lebihan, begitulah kira-kira. Kalau kamu bisa mengurangi perasaan kegembiraan kamu yang berlebih-lebihan. Mengapa merasa berlebih-lebihan? Karena mendapatkan harta benda, walurihi, ataupun hal-hal lain. Hal-hal yang lain itu banyak sekali. Harta bisa menjadikan kita bergembira, akhirnya kegembiraan kita keterlaluan, tidak terkendalikan. Ataupun selain harta, jabatan, pangkat, atau kehormatan segala macam itu akan bisa menjadikan kita merasakan kegembiraan, sehingga akhirnya kegembiraan karena kita mendapatkan jabatan itu menjadi berlebihan. Ya, kalau bisa usahakanlah kamu supaya mengurangi rasa kegembiraan kamu tadi waktu menerima harta atau menerima selainnya. Oleh karena itu, kalau kamu bisa melakukan itu, yakilu matahzanu alaihi. Nanti akhirnya kamu kalau selalu gembira, kelupaan, akhirnya apa? Tidak ingat kesedihan. Karena selalu merasa gembira, akhirnya melupakan bahwa nanti akan terjadi satu kesedihan. Nah, kalau kamu kurangi rasa gembira kamu, ingatan kamu terhadap kemungkinan terjadinya kesedihan itu akan besar sekali. Makanya orang yang bisa mengendalikan hal-hal yang sangat banyak menyebabkan kegembiraan itu berarti orang yang sangat teliti dia dalam menghindari kesedihan yang akan terjadi. Wajar sekali kalau orang terlalu nggak bisa memperhatikan, sehingga akhirnya karena kegembiraan yang berlebih-lebihan. Orang kalau sudah merasa titik gembira banyak sekali kegembiraannya, itu seolah-olah hanya merasa gembiranya saja, padahal kemungkinan nanti di lain waktu akan terjadi suatu kesedihan, dan itu akan terjadi. Nah, karena selalu merasakan kegembiraan yang ada, tentu akan berkurang dalam memikirkan kesedihan yang akan terjadi. Faman zawallahu anhu fudulad dunya, maka siapa saja yang diberi Allah kepada kelebihan keduniaan, farido bidzalika, kemudian dia bisa ridho bidzalika kepada pemberian tadi, wa kona aminha, orang dikasih kelebihan tetapi dia bisa menerima dengan ridho, dan wa kona aminha, dia diberi pemberian tadi tapi kona hatinya merasa cukup begitu. Bil yasir ulam yatatole, kemudian tidak mengharapkan atau tidak mencari-cari ila ziyadatin min malin au jahin, dia tidak selalu memikirkan tambahan merupakan harta ataupun pangkat atau kedudukan. Orang yang begitu itu bahwa kamilul akli,
orang yang sempurna akalnya, orang yang bisa waktu diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah, dia bisa ridho, berarti menerima dengan hati yang seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian dia bisa qanaah, waktu diberi pemberian yang lebih-lebih, hatinya tidak kemudian selalu melonjak, tidak kemudian menginginkan yang lebih, tetapi dia bisa menerima pemberian tadi, dan pemberian tadi menjadikan dia menjadi mengerti dalam membagi harta-harta tersebut. Wa kuna amina bil yasir, kemudian sewaktu diberi, mungkin diberi sesuatu yang kecil sedikit, diberi harta yang sedikit, walam yatatole ila ziyadatin, dan dia tidak selalu mencari-cari kepada tambahan, min malin au jahin, tidak mencari tambahan atau kelebihan, baik berupa uang atau harta, au jahin atau pangkat atau kehormatan atau kedudukan. Jadi dia ya memang ridho begitu. Fahuwa kamil akli husnul lazuri li nafsihi, orang yang akalnya sempurna dan baik pandangannya terhadap dirinya. Pandangannya dia bisa meletakkan dirinya pada suatu yang baik bagi dirinya. Li'annahu dafa'a anha, karena dia bisa menolak dari kelebihan harta tadi, mafsadata wujudil husni, kepada kerusakan, yaitu akan terjadinya kesedihan, bitarkihi, sebab harta-harta tersebut hilang. Jadi waktu dikasih harta, baik banyak ataupun sedikit, apalagi kalau banyak, tetapi dia waktu menerima pemberian yang banyak itu dia bisa ridho. Ataupun waktu sedikit tidak selalu mencari-cari tambahan, artinya dia sudah bisa menerima. Walam yandur ila khusri maslahatil faroki, dan dia tidak memperhatikan kepada kelebihan-kelebihan biwujud dilali bijawali yazulu an koribin. Dia tidak selalu mengharapkan kelebihan-kelebihan atau tambahnya maslahat, sebab terjadinya sesuatu yang hilang, an-koribin. Suatu ketika dikasih sesuatu, terus dia bisa memanfaatkan. Nah, waktu dikasih sesuatu yang lebih tadi, dia bisa menerima dengan benar. Nanti kalau andaikan terjadi kekurangan-kekurangan pada pemberian, itu hatinya itu tidak kemudian menjadi bagaimana ya, menjadi merasa kurang. Ya karena dia sudah bisa menerima pemberian itu dengan baik, dan waktu itu dia tidak selalu mikirin, wah kok gini, kapan tambahnya. Tidak ada pikiran itu, karena memang dia bisa menerima karena akalnya sudah sempurna. Nah, sewaktu terjadi kekurangan pemberian itu, dia tidak merasa kesedihan. Nah, orang yang begitu itu termasuk bizawali ankoribin, bizawabi yazulu ankoribin, yazulu yang hilang dari waktu yang dekat. Dikasih sesuatu yang banyak, tetapi dia bisa ridho. Itu andaikan barang tadi hilang dalam waktu tidak lama, sebentar lagi hilang begitu, kali-kali begitu. Itu orang yang hatinya sudah sempurna dan pemikirannya yang sudah kamil akli husni nazri nafsihi, akalnya sempurna dan bisa meletakkan dirinya pada tempat yang semestinya, karena dia berhasil menolak kerusakan-kerusakan yang terjadi andaikan barang tersebut hilang. Walam yanzur ila husuli maslahatil faroki, dan dia tidak akan
tergila-gila, tidak akan, biarpun hilang, hatinya itu menerima. Kadang-kadang kalau seseorang itu menerima, kemudian yang diterima itu hilang atau ya hilang dalam waktu yang tidak lama, itu setelah dikasih pemberian lalu hilang, itu hatinya itu tidak kuat menahan, sehingga yang dipikirin apa, kapan balik lagi begitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu tuh namanya ya orang yang tidak sempurna. Berarti dia tidak bisa menolak adanya maslahat, adanya mafsadah yang mungkin terjadi sewaktu diberi pemberian. Biwujudilladzi yazulu an qoribin, sebab adanya terjadinya kekurangan atau kehilangan barang-barang dalam waktu yang dekat. Wadarul mafasidi muqaddamun indal ukola ala jalbil masoleh. Sedangkan menurut kebiasaan orang yang ngerti, kita itu ada suatu ketentuan, ya ketentuannya apa? Andaikan darul mafasid menolak sesuatu yang membahayakan, itu lebih baik daripada jalbil masoleh. Pilih di antara dua perkara, menolak sesuatu yang membahayakan atau mencari sesuatu yang menguntungkan. Di dalam kehidupan kita itu, kita suatu ketika harus bisa menolak barang-barang yang membahayakan kita. Apakah kita hanya sekedar mencari keuntungan saja? Bedakan antara dua pendapat tadi. Anda pilih mana? Harus menolak sesuatu yang membahayakan dulu, lalu baru mencari keuntungan, atau yang dicari mencari keuntungan dulu, baru menolak mafsadah. Mana pilihan di antara kita? Menolak bahaya atau mencari keuntungan? Ini terserah kepada kita. Kalau kita tidak ngerti, ya mungkin mencari keuntungan. Terserah apa yang terjadi kepada kerusakan yang terjadi akan hancur, kita tidak mikirin. Tetapi kalau orang yang benar-benar pemikiran yang baik, tentu dia akan berusaha menghindarkan sesuatu yang menjadikan bahaya. Ada sesuatu yang menjadikan bahaya, tentu dia usahakan lebih dulu daripada mencari keuntungan. Hanya sekedar mencari keuntungan gampang ya, akhirnya tidak memperhatikan bagaimana cara menolak bahaya. Yang didulukan menolak bahaya dulu atau mencari keuntungan dulu, itu suruh milih kita. Ya, menurut orang-orang yang mempunyai pengalaman, menolak yang membahayakan itu lebih diutamakan daripada kalau kita hanya sekedar mencari keuntungan. Wadar ulma fasidi muqaddamun indal ukolai ala jalbil masoli. Menolak sesuatu yang menimbulkan bahaya itu lebih diutamakan indal ukola, bagi orang yang mempunyai akal yang sempurna, ala jalbil masoleh, daripada kita hanya sekedar mencari keuntungan. Karena kita itu kalau kemudian mencari keuntungan tidak memperhatikan kepada adanya bahaya, lebih berat itu nanti. Mestinya bahaya dihilangkan dulu, baru setelah tidak ada bahaya barulah kita mencari keuntungan. Bukan berarti mencari keuntungan dulu tanpa memperhatikan kepada bahaya yang timbul. Itu masalahnya apa? Fal mafruhu bihi wal mahzunu alaihi. Fal mafruhu, barang yang kita inginkan, kita dapatkan itu adalah sebenarnya wal mahzunu alaihi, dia adalah merupakan sesuatu yang disedihkan. Itu kalau kita tidak memikirkan itu, barang yang kelihatannya memberikan itu, kalau kita tidak punya pemikiran, itu bisa jadi malah menjadi sesuatu yang merugikan kalau kita tidak mempunyai pemikiran yang seperti tadi. Fal mahwa mahzunu alaihi in qalilan faqalilun. Andaikan itu yang membahayakan sedikit, ya sedihnya juga sedikit. Tapi kalau yang membahayakan itu banyak, tentu saja
kesedihan yang akan kita terima itu sebab karena kita mengejar keuntungan yang gede, itu lebih gede lagi. Jadi kesedihannya lebih gede. Makanya akhirnya kembali lagi kepada kita bahwa apapun yang terjadi itu yang utama adalah fokus kepada Allah, yaitu selalu memperhatikan hubungan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kalau andaikan fokus kita dalam menghadap Allah itu kurang, tidak akan berantakan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak kita sadari bahwa itu akan menghancurkan diri kita. Ya, seseorang karena kegalauan di dalam hidupnya, disangkanya hidup saya selalu tidak seperti umumnya orang, akhirnya dia mengerjakan apa? Mengerjakan sesuatu yang tidak pantas. Akhirnya apa? Karena tidak memperhatikan itu, yang terjadi adalah kelanjutannya akan menyedihkan. Itu banyak sekali kehidupan kayak begitu itu. Makanya ya artinya apa? Karena kekurangan dalam fokus pada. Coba perhatikan, katakanlah siapapun juga di antara kita, hati kita fokus kepada Allah, tidak mungkin kita itu terganggu oleh sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tetapi kalau kemudian hati kita itu sudah mulai terpengaruh, ya nanti akan lemah hati kita itu, dikit-dikit kena bahaya, dipanggil polisi. Ya, kenapa? Karena sudah tidak fokus kepada Allah, sehingga akhirnya melakukan perbuatan yang salah menurut hukum gitu. Akhirnya dipanggil polisi. Waktu dipanggil polisi, itu setengah mati loh. Jadinya apapun pertanyaan yang terjadi di situ akan memberatkan kehidupannya. Makanya akhirnya fokus kepada Allah itu adalah yang sangat penting. Jangan sampai kemudian kita itu terpengaruh sehingga tujuan kita itu tidak fokus kepada Allah. Kalau sudah mulai terpengaruh hati kita dengan hal-hal yang di luar kepadanya, kepada fokus kepada Allah, tentu akan terjadi sesuatu yang memberatkan kepada hidup kita. Itu banyak dialami. Teman-teman kita juga begitu, banyak yang mengalami. Kenapa? Karena sudah melupakan Allah, sedikit-sedikit sudah mulai meninggalkan Allah gitu. Yang pikirannya dalam hatinya itu, bagaimana sih hidup saya kok sengsara betul, nggak bisa baik-baik. Akhirnya pikirannya hanya mencari keenaan hidupnya, apapun yang terjadi dia lakukan pada tempatnya. Itu akhirnya apa? Menyebabkan terjadinya suatu kesedihan-kesedihan yang itu apa? Karena hatinya sudah tidak fokus kepada Allah tadi. Makanya kalau kita sudah bisa fokus kepada Allah, kita itu berarti menerima nikmat yang luar biasa. Tapi karena keinginan hati kita menuruti keinginan nafsu, menjadi berantakan hidup kita. Yang kayak gitu mohon supaya disadari. Tolong ingat, hidup Anda tujuannya apa? Kalau hanya sekedar mencari kepuasan-kepuasan saja, tentu akan mendapatkan suatu kesedihan yang tidak terhingga. Tidak disadari kita jatuh ke dalam suatu jurang kehancuran. Nah, kira-kira tambahan sedikit, yaitu tentang nikmat. Jangan sampai keliru. Diberi berapapun yang banyak, tapi kita bisa ridho mempergunakannya sesuai dengan pemberian tadi. Itu nanti akan teratur kehidupan kita. Ataupun diberi sesuatu yang kurang daripada kenyataannya, tetapi kita bisa memanfaatkan kekurangan-kekurangan tadi, sehingga kekurangan-kekurangan tadi tidak kita rasakan, seolah-olah itu sudah mencukupi. Itu berarti Anda mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar, yang terbesar, daripada menerima sesuatu yang lebih tetapi tidak bisa menjaga, atau menerima yang kurang tetapi akhirnya kebingungan. Itu adalah problem masalah hidup kita. Yang itu semuanya adalah kita dikembalikan kepada diri kita. Nah, orang yang bisa berhasil mengurangi
kegembiraan yang berlebihan, jadi tidak sedikit-sedikit pikirannya terbang kemana-mana gembira gitu, itu berarti orang yang bisa mengatur atau orang yang sempurna akalnya. Nanti artinya dia bisa mengurangi kesedihan-kesedihan yang mungkin akan terjadi sebab perbuatan-perbuatan yang menggembira tadi. Nah, ini perlu direnungkan dalam kehidupan kita supaya kita tidak makin jauh. Allah itu tidak meninggalkan kita. Sama sekali Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Mengapa kita merasa Allah kok tidak bersama kita, seolah-olah kita ditinggalkan Allah? Ya karena kita sendiri yang sudah tidak mulai mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau kita selalu dekat kepada Allah, makin besar perasaan kepuasan atau kegembiraan yang akan ada pada kita. Tetapi kalau begitu mulai kita menghindar atau melupakan kedudukan kita terhadap Allah, di situ akan muncul kesedihan-kesedihan yang menjadikan segala macam yang menjadi siksaan pada hidup kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kondisi tadi sehingga akhirnya kita itu bisa usul ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan apa yang saya berikan, yang saya bacakan pada kesempatan ini bisa diperhatikan dan mendapatkan menjadi pembelajaran bagi kita untuk menempuh kehidupan ini dengan baik. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa ahmad tarbiyah wa minal hus an-nadrah wal barakah wa minkum jami'a al-afa wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.